Karena di antara penjelasan para ulama tentang tahqiqut tauhid, bagaimana kita memurnikan tauhid sehingga tauhid kita bisa sempurna dan bisa masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab, adalah meninggalkan segala bentuk kemungkaran, baik syirik maupun bid'ah maupun maksiat. Dan tidak mungkin kita bisa meninggalkan itu semua kecuali dengan belajar kepada kalian apa yang Allah haramkan bagi kalian. Maka ketika kita belajar al-kabair, dosa-dosa besar, ini salah satu bentuk dari penyempurna tauhid, agar tauhid kita bisa lebih sempurna. Terutama setelah kita menelaah hadis-hadis dan ayat-ayat, kita ketahui bahwasanya sebab terbesar orang masuk surga yang tinggi adalah dengan akidahnya dan tauhidnya. Selain akidah dan tauhid, maka sebab terbesar untuk masuk surga adalah dengan akhlak. Terlalu banyak dalil tentang keutamaan akhlak. Sebaliknya, sebab terbesar menjerumuskan orang dalam neraka jahanam adalah syirik. Dan sebab kedua setelah syirik adalah menzalimi orang lain. Di antaranya dengan melakukan dosa-dosa besar. Maka kita tetap semangat belajar tentang dosa-dosa besar. Kita ulang-ulang sehingga terngiang-ngiang dalam diri kita, terpatri dalam diri kita, sehingga kita tidak melakukan dosa-dosa besar tersebut. Kita lanjutkan babun ma ja'a fin namimah. Bab tentang namimah. Namimah artinya mengadu domba. Menukil perkataan dalam rangka untuk mengadu domba. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah, hammazim masya'im binamim, yaitu Allah mencela seorang yang kerjanya hammaz, suka mencela sana sini, masya'im binamim, jalan ke sana kemari dalam rangka untuk mengadu domba. Yang dimaksud dengan namimah, seorang menukil perkataan dari orang lain, dinukilkan kepada pihak ketiga atau dinukilkan kepada sekelompok orang dengan tujuan untuk membuat mereka ribut, ya. Yang bertujuan untuk membuat mereka ribut, yaitu dengan membawakan perkataan tersebut dengan diksi-diksi yang menjadikan pihak ketiga marah, ya. Memang dia sengaja demikian. Mungkin bisa jadi isi perkataan adalah benar. Apa yang disampaikan si A tentang si B benar ucapannya, dia nukil benar-benar, tidak bohong, tetapi cara menyampaikan dia dengan cara yang berlebih-lebihan, ya, dengan hiperbola, ditambah-tambahin, dikasih mukaddimah, dikasih kesimpulan. Kadang-kadang begitu. Jadi si B atau si C memahami buruk kepada si B. Si A nukil perkataan si B, B ngomong tentang si C. Ketika si A menukil perkataan B kepada C, dia tambah-tambahin. Benar dia nukil, demi Allah dia ngomong seperti ini. Iya, tidak saya tambahin, tidak saya kurang. Tapi dia kasih mukaddimah dan dia kasih apa? Kesimpulan. Yang seharusnya maknanya tidak demikian, ya. Niatnya apa? Niatnya untuk mengadu domba. Dan ini adalah dosa besar. Dosa al-mufarriquna bainal ahibbah. Ketika Rasulullah SAW menyebut tentang syirarikum, orang-orang yang terburuk di antara kalian adalah yang memecah belah di antara orang-orang yang saling mencintai, yang saling mengasihi. Dan namimah ini bisa berdampak sangat besar, ya. Bisa membuat ribut antara suami istri, antara kakak dan adik, ya, bahkan antara suku dengan suku, bahkan negara dengan negara, ya. Makanya dikatakan salah seorang salaf bahwasanya namimah melakukan kerusakan sehari yang tidak bisa dilakukan oleh sihir selama setahun. Sihir kita tahu dia adalah kufur. Ketika dukun ingin melakukan sihir, memisahkan antara seorang suami dengan istri, dia butuh waktu yang lama. Yang kita tahu di antara tugas sihir atau tujuan sihir adalah memisahkan, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, memisahkan antara suami dan istri. Maka dukun pun melakukan sihir dengan berbagai macam sihir. Ada namanya sihir sarf, yaitu suami jadi enggak suka sama istri, atau istri jadi enggak suka sama suami. Suami kalau lihat istri kok mukanya kok jelek, ya. Istri kalau lihat suami kok kayak monyet, ya. Jadi kayak hewan. Sihir terjadi. Kelihatan sudah tua padahal masih muda. Dia disihir. Ya. Sebagaimana ada sihir yang sebaliknya. Lihat
istrinya kok cantik sekali, padahal istrinya jelek. Ini terjadi ya. Dulu ada kawan seperti itu ya. Dia bangga-banggakan istrinya. Istri saya, kayak artis ini, kayak artis ini. Orang kalau lihat disangka kayak artis. Begitu lihat, kok begini? Rupanya disihir. Istrinya tersebut kalau kemana-mana main ke rumah orang, dia pasti ke dapur ngambil beras, dia makan. Dia makan beras orang, curian. Sehingga suaminya lihat dia seperti apa? Artis. Padahal bisa jadi artis flora dan fauna. Bercanda ya. Maksud saya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Karena suaminya membandingkan istri saya seperti artis ini. Kita bayanginnya kan luar biasa. Begitu lihat, Masya Allah. Tidak sesuai ekspektasi ya. Tidak sesuai ekspektasi. Nah, ini diantara sihir yang buat terlihat cantik, terlihat indah. Sebaliknya sihir membuat kelihatan jelek. Itu terjadi. Istri kelihatan tua, suami kelihatan tua, kelihatan seperti hewan. Ya. Dan itu terjadi sehingga memisahkan. Atau seperti membuat emosi. Kalau istri lihat suaminya emosi, nggak tahu bawaannya marah terus. Atau suami lihat istri bawaannya emosi, sihir, terkena sihir. Atau lebih dari itu, sad, yaitu suami tidak bisa mendatangi istri. Mendatangi istri terkunci, digembok, nggak bisa berhubungan. Setiap mendatangi digembok. Ya. Terus apa fungsinya menikah? Akhirnya cerai. Tapi ini tidak cepat. Ini butuh waktu lama, bertahap. Dukun pun tidak bisa langsung, dia butuh bertahap. Bisa jadi setahun, bisa jadi perceraian baru terjadi 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau namimah bisa sekejap. Ada orang sengaja merusak rumah tangga. Orang dia datang ngomong sini, ngomong ke sini, suaminya jengkel, hari itu juga cerai, selesai. 1 hari bisa jadi. Memprovokasi, waktu yang singkat. Makanya namimah bisa merusak dalam sehari apa yang tidak bisa dilakukan oleh apa? Penyihir selama 1 tahun. Maka namimah ini sangat bahaya. Dalam hadis an Hudzaifah radhiyallahu anhu marfu'an, kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, an Hudzaifah radhiyallahu anhu marfu'an, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu marfu'an, la yadkhulul jannata nammam. Tidak akan masuk surga orang yang namam. Dan riwayat qattat, yaitu yang mengadu domba di antara manusia. Ya. Dalam rangka untuk ribut. Dan ini menunjukkan bahwasanya namimah adalah dosa besar. Perhatikan sini hal yang menakjubkan. Orang yang namimah, dia jujur. Dia nukil perkataan, kalau si A kepada si B, dia nukil jujur, dia nukil perkataan B terhadap A juga jujur. Tapi meskipun jujur, namun menimbulkan keributan, maka disebut apa? Namimah, dan dosa besar. Sebaliknya orang bohong untuk mendamaikan, pahalanya besar. Subhanallah. Ya. Di antara bohong yang diperbolehkan, lahul kadhib illa fi thalath. Bohong diharamkan kecuali pada 3. Ketika perang, kemudian perkataan seorang suami kepada istri atau istri kepada suami, kata-kata gombal agar mereka saling mencintai. Dan yang ketiga adalah dusta untuk mendamaikan orang yang bersengketa. Ya, dan mendamaikan orang bersengketa pahalanya besar. Bahkan seorang terkadang bohong untuk mendamaikan. Dia bohong aja dia dapat pahala karena untuk mendamaikan 2 orang yang bersengketa. Ini dia jujur, nukil benar-benar, itu ternyata bisa bikin ribut, dia berdosa. Apalagi kalau ternyata dia tidak jujur. Ya. Namimah plus. Ini namimah tidak disyaratkan dia bohong, enggak. Namimah itu meskipun jujur, kalau menimbulkan keributan, maka dia namimah. Ya, namimah. Makanya waspada, ya, kita jangan sampai menjadi namam. Ada si A, si B, kemudian kita sampaikan ya. Kecuali memang ada masalah, ternyata si A ingin melukai si B, ini lain cerita. Si B ingin menzalimi si A, ini lain cerita. Maka kita harus pandai-pandai. Tidak semua perkataan kita nukilkan. Meskipun jujur, kalau bisa menimbulkan keributan, maka kita adalah namam. Itu sempat terjadi, misalnya ribut di antara para dai. Ada tukang namimah yang berperan. Dia pergi ke Ustadz A, dengar Ustadz A, dia nukil ke Ustadz B, kemudian dia nukil lagi bantahan si B kepada si A, akhir ribut si A dan B. Ternyata A punya murid, B punya murid. Akhirnya yang ribut cuma bukan A dan B saja, tapi murid-murid A dan murid-murid si B. Kenapa? Karena orang ini namimah. Ya, maka seorang harus
memfilter apa yang dia dengar, tidak semua yang dia tahu, tidak semua yang dia dengar dia sampaikan. Demikian juga kita tahu misalnya ada kakak beradik, kakak lagi singgung adiknya, kita jangan sampaikan ke adiknya, kemarin kakakmu bilang kamu begini, ini namanya namimah. Kemarin adikmu bilang kamu begini, itu namimah namanya. Kenapa kau nukil? Apa tujuan menukil? Kau ingin mereka ribut kan? Itulah namimah. Kau tahu kalau kau nukil dia akan marah, akan ribut. Tidak ada masalah kecuali memang tadi si A ingin menzalimi si B, si A ingin membunuh si B, si A ingin apakah ingin merusak, itu lain cerita. Kita menolong saudara kita dengan melaporkan apa yang kita dengar, itu bukan namimah. Karena kita hendak menolong. Tapi kalau tidak ada hal seperti itu, hanya sekedar kalau kita nukil jadi ribut, itulah namimah. Saya jujur, iya namimah itu jujur memang. Kalau tidak jujur namimah plus. Bayangkan jujur kalau bikin ribut dosa besar, bohong kalau mendamaikan pahalanya besar. Jadi dalam Islam segala perkara yang bisa mengadu domba itu dibenci. Taib hadis berikutnya, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, walahuma fi haditsil qabrain, dan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang hadis al-qabrain, hadis dua orang yang diazab. Itu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah SAW itu berkata ketika marra Nabi bi qabrain, Rasulullah melewati dua kuburan. Rasulullah berkata, inna lahuma la yu'adzabani, sungguhnya keduanya sedang diadab. Kedua penghuni kuburan ini sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan mereka berdua tidak sedang diadab dalam perkara yang besar. Kemudian kata Rasulullah, bala innahu kabir, bahkan dia ini besar. Amma ahaduma fakana la yastabri'u minal baul, adapun yang satu diadab karena dia tidak bersih dari kencingnya. Wa ammal akharu, adapun yang satu diadab fakana yamshi bin namimah, yang satu diadab karena berjalan ke sana kemari mengadu domba. Al hadis yang masyhur. Tapi di sini ini di antara keistimewaan Nabi dan di antara kekhususan Nabi, Nabi bisa mendengar orang diadab. Kan dalam hadis ketika malaikat Munkar dan Nakir menghantam seorang, maka dia berteriak dengan teriakan yang didengar ya oleh makhluk kecuali tsaqalain, kecuali manusia dan jin. Jadi hukum asal tidak didengar siksaan orang yang sedang diadab. Tapi Nabi dijadikan oleh Allah mendengar dua orang sedang diadab. Maka Rasulullah mengatakan, innahuma la yu'adzabani, sungguhnya kedua sedang, kata Nabi, sedang diadab. Kemudian Rasulullah mengomentari di hadapan para sahabat, wa ma yu'adzabani fi kabirin, mereka berdua sedang tidak diadab dalam perkara yang besar. Kemudian Nabi menimpali perkataannya sendiri. Kata Nabi, bala innahu kabir, justru dia itu besar. Justru dia itu besar. Dan dalam kaidah kalau ada dua hal, satu dinafikan, satu ditetapkan, maka dua ini dinafikan dalam kondisi tertentu dan ditetapkan dalam kondisi tertentu. Seperti firman Allah, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama." Tidaklah kau melempar ketika kau melempar. Tidaklah kau memanah ketika kau memanah, akan tapi Allah yang memanah. Tapi di sini Allah nafikan dan Allah tetapkan. Tidaklah kau memanah ketika kau memanah, akan tapi yang memanah adalah siapa? Allah. Jadi apa maksudnya? Engkau tidak memanah, maksudnya engkau tidak menyampaikan panahmu ke musuh, atau kau tidak melempar. Disebut Rasulullah ketika perang, Rasulullah ambil pasir, Rasulullah lemparkan. Kemudian kata Rasulullah, syahatil wujuh, buruk wajah-wajah. Kata Allah, ma ramaita idz ramaita, tidaklah kau melempar ketika kau melempar, akan tapi Allah yang melempar. Maksudnya apa? Allah mengatakan Nabi tidak melempar. Maksudnya Nabi tidak bisa menyampaikan pasir-pasir ke matamu musuh. Ketika kau melempar, yaitu memang kau yang melempar pasir. Tapi bukan kau yang menyampaikan ke mata-mata, ke wajah-wajahmu musuh. Walakinallaha rama, akan tapi Allah yang menyampaikan. Maka dalam syariat kalau ada suatu ditetapkan sekaligus dinafikan, atau satu dinafikan sekaligus ditetapkan, maka dinafikan dalam kondisi tertentu, ditetapkan dalam kondisi tertentu. Misalnya tentang syafaat. Ya. Misalnya fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, tidak bermanfaat bagi syafaatnya orang bersyafaat. Maksudnya syafaat tidak bermanfaat kalau kepada orang musyrik. Demikian juga
syafaat tidak bermanfaat kalau tidak diizinkan oleh apa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam dalil yang lain ternyata ada syafaat. Jadi syafaat dinafikan dalam kondisi tertentu dan syafaat ditetapkan dalam kondisi tertentu. Dan ini bermanfaat dalam pembahasan. Banyak pembahasan seperti itu. Syariat menetapkan, terkadang syariat menafikan. Seperti ini, kata Nabi, mereka diadab bukan karena perkara yang besar. Terus Nabi langsung tetapkan juga, bahkan ini perkara yang besar. Taib, yang dinafikan apa, yang ditetapkan yang apa? Maksudnya apa? Maka yang dimaksud dengan mereka diadab bukan karena perkara yang besar, maksudnya bukan perkara yang besar, yaitu dianggap remeh oleh apa? Tidak dianggap besar oleh manusia. Dipandang perkara ringan, padahal dia perkara besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau maksudnya mereka diadab bukan karena perkara besar, itu perkara yang bisa mereka hindari, namun mereka menggampangkan. Ini bukan perkara yang sulit dihindari, tapi mereka menggampangkan. Padahal dua perkara ini perkara yang besar. Yang satu adalah dia tidak bersih dari kencingnya. Dalam riwayat la yatanazzahu minal baul la yastabri'u bil baul, ada yang dalam riwayat la yastatiru min baulihi. Dalam riwayat dia tidak bersih ketika kencing, itu masih ada tetesan. Atau la yatanazzahu minal baul, dia tidak hati-hati ketika sedang kencing, maksudnya ada percikan yang kembali. Yang ketiga, la yastatiru minal baul, yaitu dia tidak menutup aurat ketika sedang buang air apa? Kecil. Asal ingin buang kecil, langsung tengok kanan, tengok kiri. Tadi di belakang enggak tengok belakang, kanan kiri jadi tengok. Ya, kayak orang lihat dari jauh. Harusnya dia duduk, kemudian dia bersembunyi di balik sesuatu sehingga tidak terlihat apa? Auratnya. Maka seorang kalau buang air kecil, dia berusaha jangan sampai ada tetesan susulan. Yang kedua, dia berusaha kalau ada percikan dia bersihkan, jangan sampai percikan itu kembali mengenai bajunya sehingga najis, sehingga akhirnya dia tidak sah salatnya. Karena salat dibangun di atas syarat pakaian tidak boleh ternajisi. Sehingga dia terjerumus dalam dosa besar. Yang kedua, wa amal akharu fakana yamshi bin namimah. Yang satu karena suka kesana kemari mengadu domba. Sebagian ulama dinukil oleh Ibnu Hajar rahimahullah, dua perkara ini karena terkait dengan hak yang pertama kali disidang oleh Allah pada hari kiamat kelak. Terkait salat, Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabuhu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Pertama kali hamba dihisab dari amalnya min a'malihi salatu. Yang pertama dihisab hamba dari amalnya apanya? Salatnya. Yang pertama salatnya. Itu adapun antara manusia dengan manusia yang lain, awwalu ma yuqdha bainan nas fid dima. Yang pertama kali Allah sidangkan, putuskan antara problem di antara manusia adalah masalah darah. Sehingga kata para ulama, kenapa dua orang ini dikhususkan? Karena tidak bersih ketika kencing menjadikan salatnya tidak sah. Namimah menjadikan pertumpahan darah. Namimah menjadikan pertumpahan darah. Nah, so jauh-jauh. Sekarang lomba pertandingan bola. Grup ini lawan grup ini, ada provokatornya. Bisa ada yang mati enggak? Ada. Berkelahi sampai ada yang mati. Konyol. Mati gara-gara bola. Tapi terjadi. Muslim sama muslim berkelahi. Ya. Ada yang manasin, akhirnya terprovokasi, kemudian dia membunuh saudaranya sama muslim hanya gara-gara supporter bola ya. Maka namimah itu bisa mengantarkan kepada pembunuhan. Oleh karenanya dua dosa yang sangat besar. Taib. Kemudian dalam hadis kepada Rasulullah SAW pun fa'akhadha jaridatan ratbah fashaqqaha nisfain fagharaza ala kulli qabrin wahidatan minhuma. Maka Rasulullah ambil pelepah korma yang masih basah, kemudian Rasulullah SAW tancapkan ke kuburan yang satu, tancap oleh kuburan yang satu. Rasulullah berkata la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Semoga dua orang ini diringankan azabnya selama pelepah korma masih basah. Taib. Yang benar bahwasanya mereka diringankan azabnya bukan karena pelepah kormanya, tapi karena doa Nabi.
Nabi berdoa tapi Nabi mensyaratkan doanya berlaku selama pelepah korma masih apa, basah. Bukan sebagian dipahami oleh sebagian ulama. Dan ini ada perdebatan dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya kenapa kedua orang ini dikurangi adabnya? Karena Nabi tancapkan pelepah yang basah dan pelepah yang basah itu bertasbih. Ketika bertasbih, pelepah yang basah tersebut maka memberi keberkahan kepada kuburan sehingga dikurangi azabnya. Sehingga mereka kemudian mengkiaskan dengan kiasul aula, analogi, kalau pelepah korma saja ditancapkan mengurangi azab seseorang, bagaimana kalau orang baca Quran di situ? Maka mereka mengatakan dianjurkan untuk baca Quran di kuburan agar berkah sehingga memberi keberkahan kepada penghuni kubur. Dan ini pendapat sebagian ulama. Baca Quran untuk beri manfaat kepada penghuni kubur, bukan mengambil manfaat dari penghuni kubur. Ya. Beda kalau orang ke sana kemudian minta-minta penghuni kubur, enggak. Ulama yang boleh kan, mereka mengatakan ini mazhab Syafi'iyah bahwasanya boleh baca Quran di kuburan dengan tujuan memberi manfaat kepada apa? Mayat. Dalilnya tadi pelepah korma. Tapi ini dibantah oleh para ulama. Dari banyak bantahan. Sebagian ulama Syafi'i juga membantah, dan ulama yang lain juga membantah. Bahwasanya tidak ada bedanya pelepah korma sama pelepah kering, sama-sama bertasbih. Siapa yang bilang kalau pelepahnya kering sudah tidak bertasbih lagi? Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Kata Allah, semua yang di langit dan di bumi bertasbih. Allah tidak bilang yang basah-basah saja, paham? Semua bertasbih, tidak ada bedanya kering dan jadi asal muasalnya sudah tidak pas. Tidak pas sehingga yang meskipun pelepah sudah kering tetap bertasbih. Jadi yang membuat dosa mereka azab mereka dikurangi bukan karena pelepah kormanya tapi karena siapa? Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula Nabi hanya melakukan sekali itu. Akhirnya sebagian orang bukan cuma taruh pelepah korma, tanam pohon apa? Pohon apa namanya? Kamboja ya. Kamboja. Kalau perlu tanam pohon korma sekalian. Kalau memang kita mau ambil kelaziman tersebut. Sebagian ambil kendi isi air. Terjadi maksudnya. Atau siram air. Jadi masalahnya bukan masalah air basah dan dingin, bukan. Ya. Karena tidak benar bahwasanya itu karena tasbih pelepah korma tadi sih. Enggak, yang benar itu dikurangi adabnya karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena tidak dilakukan oleh para sahabat. Tidak ada sahabat ambil pelepah korma pasang lagi, pelepah korma pasang, enggak ada. Kalau itu benar karena pelepah korma, maka tanam aja sekalian pohon apa? Korma. Dari situ kita mengatakan bahwasanya pendapat baca Quran di kuburan ya meskipun ada pendapat ini tapi tidak pas kalau dalilnya ini. Tidak pas dalilnya. Tapi ini sekedar tambahan aja. Taib wali Muslim an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala hal unabbiukum mal adhu" dalam riwayat yang lain atau dibaca dengan mal idah seperti idatun atau zinatun, wazannya seperti itu, fi'alun ya. Atau ilatun ya, wazannya ilatun ya. Jadi dibaca bisa mal idahu dan yang paling banyak kata Nawawi rahimahullah bacanya al-adhu. Maukah aku kabarkan kepada kalian apa itu al-adhu? Kata Nabi, hiyan namimah al-qala bainan nas, yaitu namimah, yaitu menukil perkataan di antara orang-orang. Itu maksudnya menukil dalam rangka mengadu domba. Maka hati-hati seorang jangan sampai menimbulkan kebencian di antara dua orang yang saling bersahabat, suami istri yang saling mencintai. Ya. Jangan kita menyengaja menjadikan mereka saling bertengkar. Ya. Saling buat mereka saling membenci. Hati-hati. Ya, orang sudah bahagia, kita jaga kebahagiaan mereka. Ya. Jangan kita merusak kebahagiaan orang-orang yang sedang saling mencintai di antara mereka. Kakak, adik, teman, ada satu yang lainnya, suami istri, anak dan orang tua. Jangan kita masuk merusak hubungan mereka. Betapa banyak kejadian seperti itu. Suami istri salah bergaul, akhirnya rusak rumah tangganya. Ya mungkin bukan namimah, tapi dengan cara yang lain ya, membuat rumah tangga jadi rusak. Suami istri sudah bahagia, istrinya salah bergaul sama
wanita yang gak beres sehingga memprovokasi ya. Suami memang ngapain di rumah gini-gini, kok cuma begitu aja. Suami saya loh begini-begini, akhirnya dia, suami anti begitu ya. Akhirnya pulang dia benci sama suaminya. Dia bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Sama, seorang suami sudah baik dengan istrinya, ketemu dengan temannya cerita, kalau istri saya, begini, gini. Ternyata istri saya nggak beres. Akhirnya dia benci sama istrinya. Ini contoh, maksudnya terjadi ribut gara-gara salah pergaulan. Tidak semua kebahagiaan kita harus publish ceritakan kepada orang lain. Bisa jadi cerita kita itu merusak rumah tangga orang lain. Yang bahaya adalah namimah, sengaja mengadu domba. Intinya apapun yang kita lakukan, sengaja nggak sengaja, jangan sampai kita merusak kebahagiaan orang. Orang yang sudah saling mencintai jangan kita rusak. Kakak adik, anak dan orang tua, suami dan istri, teman, maka jangan kita rusak. Biarkan mereka saling mencintai di antara mereka. Taib, babun ma ja'a fil buhtan. Bab berikutnya tentang dusta. Yaitu berdusta, menuduh yang tidak kepada sesama muslim. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat tanpa sebab apa yang mereka lakukan. Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Sungguh mereka telah melakukan buhtan, dosa kedustaan, tuduhan yang tidak benar, wa itsman mubina, dan mereka memikul dosa yang jelas ya. Al-buhtan yaitu berdusta tentang orang lain ya. Sementara orang tersebut tidak melakukannya. Dia bilang orang ini begini, ternyata tidak benar. Tidak benar. Yaitu Allah berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu, dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin atau kaum mukminat padahal tidak dengan suatu tuduhan, di antaranya makna ayat ini dengan suatu tuduhan yang ternyata tidak dilakukan oleh kaum mukminin kaum mukminat tersebut, tapi dituduh yang tidak. Maka ini hati-hati. Suudzon itu mengantarkan kepada menuduh. Di antara bahaya suudzon, orang suudzon sama orang, akhirnya dia bukan tidak berhenti pada suudzon aja, kemudian dia menuduh. Padahal yang dituduhkan tidak melakukan tuduhan tersebut, tidak melakukan perbuatan tersebut. Maka seorang hati-hati, dimulai dari suudzon, berprasangka buruk. Dia tidak cross check, tidak tabayun, akhirnya dari persangkaan buruk berlanjut pada menuduh. Menuduh sesuatu yang tidak dilakukan orang tersebut, maka ini bahaya ya. Makanya kata Allah, faqad ihtamalu, mereka telah memikul di atas pundak mereka buhtanan, ya, kedustaan yang besar, wa itsman mubina, yaitu dosa yang jelas yang mengharuskan mereka untuk dihukum ya. Maka hati-hati, jangan sampai menuduh orang yang tidak melakukan apa dengan tuduhan yang tidak. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Wahab rahimahullah membawakan dalil dari sunnah. Kata beliau rahimahullah, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu secara marfu'. Man qala fi mu'minin ma laysa fihi, siapa yang berkata tentang seorang mukmin menuduh sesuatu yang tidak ada pada orang mukmin tersebut, askanahullahu radghatal khabal, maka Allah akan buat dia menempati radghah al-khabal. Radghah al-khabal, radghah itu dalam kamus maksudnya adalah al-wahl, yaitu lumpur yang luas. Al-khabal maksudnya yang rusak ya. Apa maksudnya nanti dijelaskan. Yang dimaksud dengan radghah al-khabal yaitu cairan penghuni neraka jahanam. Hatta yakhruja mimma qala, sampai dia keluar dari tuduhan tersebut. Rawahu Abu Dawud bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Yaitu kata Nabi SAW, man qala fi mu'min ma laysa fihi, siapa yang berkata tentang seorang mukmin yang tidak ada pada dirinya, itu dia berdusta. Nuduh yang tidak. Inilah buhtan. Ya. Dalam riwayat yang lain, para sahabat bertanya dari dalam Ibnu Majah, qalu ya Rasulullah, wa ma radghatul khabal? Apa yang dimaksud dengan radghatul khabal? Karena kata Nabi, siapa yang nuduh orang tidak benar, maka Allah akan menempatkan dia di radghatul khabal. Apa itu ditempatkan di mana? Yaitu usaratu ahlin nar. Apa maksudnya itu? Allah siapkan tempat isinya cairan penghuni neraka yang keluar dari kemaluan mereka, dari mulut mereka, muntah mereka, nanah mereka,
terkumpul kemudian ditaruh di situ seperti lumpur yang penuh dengan bau yang busuk ditaruh di situ. Itu darah dan nanahnya penghuni neraka jahanam. Ya karena ketika mereka disiksa, mereka sampai keluar cairan dari tubuh mereka. Ketika mereka disiksa, ya. Dengan berbagai macam siksaan. Kemudian mereka juga makan makanan yang merusak sehingga keluar cairan dari tubuh mereka, keluar dari kemaluan mereka, keluar dari dubur mereka, keluar dari mulut mereka, itu keluar semua dikumpulin. Kemudian dijadikan tempat tinggal oleh orang yang menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak-tidak. Ini bahaya, makanya tidak boleh tuduh sembarang, hati-hati. Ya. Kalau nuduh harus yakin, kalau cuma ragu-ragu, hanya sekedar persangkaan, hati-hati. Dan Nabi mengatakan dia akan tetap dalam radgatul khabal hatta yakhruja mimma qala, sampai dia keluar dari apa yang dia tuduhkan, yaitu sampai dia merevisi tuduhannya atau dia memperbaiki nama baik saudara yang telah dia cemarkan, atau dia minta maaf kepada saudara tersebut karena telah menuduh yang tidak-tidak. Baru dia bebas dari radgatul khabal, dari cairan busuk penghuni neraka jahanam. Kalau tidak, maka dia akan disiksa dengan siksaan tersebut. Ya. Maka ini bahayanya nuduh yang tidak-tidak. Ya. Ditempatkan di tempat yang penuh dengan cairan kotoran dari penghuni neraka jahanam yang busuk dan bau. Datang dalam hadis yang lain terkait dengan tinatul khabal, yaitu peminum khamar. Peminum khamar di neraka akan minum cairan penghuni neraka. Kalau ini cuma ditempatin. Kalau minum khamar, minum cairan apa? Penghuni neraka. Sebagai pengganti khamar. Taib. Berikutnya, qala rahimahullahu taala, berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa li Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu'. Hadis yang masyhur, kata Rasulullah SAW, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat berkata, Allah Rasulullah mengetahui. Nabi berkata, dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia benci. Dia tidak suka disebut-sebut, ya. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana menurut engkau wahai Rasulullah jika apa yang aku bicarakan itu ternyata benar? Memang dia gembrot, memang dia pesek, memang dia bahlul, memang dia jelek. Bagaimana ya? Memang dia pendek, memang dia tolol, memang muka wong deso. Pokoknya dihina-hina. Itu benar begitu. Ya itulah ghibah. In kana fihi ma taqul faqad iktabtahu. Kalau apa yang kau katakan itu benar berarti itu ghibah, itu yang dilarang. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Kalau ternyata tidak sesuai dengan apa yang kau bicarakan, maka itu buhtan. Buhtan itu ghibah plus. Jadi ghibah tapi dengan berdusta. Kalau benar aja tetap ghibah, apalagi tidak benar, ya. Sini Rasulullah menjelaskan tentang ghibah. Ghibah diambil dari kata ghaib, yaitu tidak hadir. Maksudnya seorang membicarakan saudaranya sementara saudaranya tidak hadir. Maka dikatakan dia menceritakan keburukannya sementara saudaranya gaib, tidak hadir. Kalau di depannya namanya mencela. Mencela, ya. Gentle di depan mencela, ya. Kalau orang tidak hadir tidak bisa bela diri, tapi kalau dihadir dia bisa bela diri. Makanya Allah menyamakan seperti yang makan bangkai saudaranya. Wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Apakah salah seorang kalian suka jika dia makan bangkai mayat saudaranya? Tentu dia tidak suka. Jadi orang gibah itu seperti orang yang makan bangkai mayat, disobek-sobek, mayat tidak berkutik. Karena sudah mati. Sama ketika dia menggibah, yang digibahi tidak ada, jadi tidak bisa bela diri. Sehingga dihabisi dia, harga dirinya, dan dia tidak bisa bela diri. Ya. Maka dikatakan gibah. Kalau benar gibah, kalau tidak benar, namanya buhtan. Dan dua-duanya adalah dosa.
Seorang berusaha jaga diri ya. Jangan sampai dia menceritakan kejelekan orang lain kecuali memang yang diperbolehkan. Gibah yang dianjurkan atau gibah yang wajib. Kalau tidak ada kepentingan, tidak ada kemaslahatan, tidak boleh kita menggibah. Hukum asal gibah adalah haram. Dia hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat seperti daging babi haram boleh dimakan dalam kondisi darurat, itu pun secukupnya. Tidak boleh berlebihan. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu diperbolehkan sesuai dengan kadarnya, tidak boleh berlebih-lebihan. Gibah hukum asalnya haram, tapi kita terkadang boleh gibah. Kita gibahin istri kita, gibahin suami kita. Kenapa? Dalam rangka mencari solusi misalnya. Ya, ini boleh-boleh saja, tapi tidak boleh melebar. Tidak boleh melebar, tidak boleh semua orang tahu. Tidak boleh setiap orang ketemu kita ceritain. Kita cerita pada orang yang mungkin bisa memberi solusi. Ya. Sehingga kita tetap tidak berdosa karena kita gibahin suami kita, kita gibahin istri kita dalam rangka ada tujuan, yaitu untuk perbaikan. Seperti anak-anak gibahi orang tuanya karena orang tuanya ada masalah, mereka mama tuh begini, dalam rangka mencari solusi, bukan hanya sekedar bersenang-senang menceritakan kejelekan orang tua. Ini gibah berbahaya. Dan gibah bertingkat-tingkat. Semakin besar hak seorang kepada kita, gibahnya semakin besar dosanya. Orang istri suami sudah kerja setengah mati, ya, keluar pagi pulang malam, kerja 24 jam, sambil ngorok aja bekerja, 24 jam, bekerja, kapan telepon dia bangun, pokoknya siap, dipanggil bos siap untuk cari duit. Ya, banting tulang di luar sana sampai dibanting orang, kemudian pulang istrinya gibahin suaminya, oh suami saya tuh gini-gini, subhanallah. Dia menggibah orang yang punya hak besar kepada anti. Tidak sama dengan gibah orang lain. Sama seorang gibah orang tua juga tidak sama dengan gibah orang lain. Seorang menggibah ahlul ilm misalnya, tidak sama dengan menggibah seperti orang lain. Intinya gibah bertingkat-tingkat. Hati-hati kalau gibah itu yang diomongkan benar, kalau tidak benar namanya buhtan. Dan tadi ada dosanya selain dosa gibah. Kalau dia ngomong dalam gibah, dosa gibah plus tadi dia diletakkan di cairan penghuni neraka jahanam. Bab berikutnya babun maja'a fil la'an, bab tentang laknat. Laknat maksudnya mendoakan orang lain agar terjauhkan dari rahmat Allah. Kalau dikatakan laknatullah alaik, maksudnya semoga Allah menjauhkan engkau dari rahmatnya. Atau mengatakan anta mal'un, engkau terlaknat, maksudnya terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya ini? Ini dosa besar kalau diucapkan kepada sama muslim. An Abi Darda radhiyallahu taala anhu marfu'an, innal abda idza la'ana syai'an sa'adatil la'natu ila as-sama'i fatughlaqu abwabu as-sama'u dunaha. Jika seorang hamba melaknat sesuatu, ini umum melaknat apapun, mungkin laknat manusia, mungkin dilaknat adalah hewan, mungkin dilaknat adalah benda mati, mungkin yang laknat adalah mobilnya, apapun dia laknat. Terkadang orang muda melaknat, apapun dia laknat. Dia marah sedikit, mal'un, terlaknat kau. Marah sedikit, dasar laknat. Jadi mudah melaknat. Kalau dia ucapkan laknat, maka ucapannya tadi naik ke langit. Yaitu kan ini permohonan. Yaitu permohonan, ya Allah jauhkanlah ini dari rahmatmu. Tapi ini kan doa yang enggak beres. Sehingga doa tadi tidak bisa menembus langit. Kalau doanya benar akan tembus langit dan Allah kabulkan. Tapi ini tidak mau ditampung oleh Allah, begitu dia naik karena doa yang buruk tertahan oleh langit. Fatuglaq abwabus sama' dunah, maka pintu langit tertutup. Tsumma tahbitu ilal ard, kemudian doanya tadi turun lagi ke bumi. Fatuglaqu abwabu hadunah, sehingga mau kemana pintu-pintu bumi pun tertutup. Tidak bisa. Tsumma ta'khudhu yaminan shimalan, dia masuk bumi enggak bisa. Dia ke kanan ke kiri enggak bisa. Fa idza lam tajid masagan, kalau dia tidak menemukan jalan, rajat ila alladhi lu'in, maka akan kembali kepada yang dilaknat. Fa in kana ahlan, kalau memang dilaknat tadi berhak untuk dilaknat, maka masuklah doa tersebut mengenai orang yang dilaknat. Wa illa, kalau ternyata yang dilaknat tidak pantas untuk dilaknat, raja'at ila qailiha, maka kembali kepada pengucapnya. Jadi ucapan tersebut kesana muter sana cari, dia menempati siapa? Ternyata dia melaknat si A melaknat si B. Ketika dia mau masuk ke si B, ternyata si B ini tidak pantas dilaknat. Mungkin dia punya dosa, tapi ternyata dia melakukan banyak kebaikan. Sehingga laknat ini
tidak bisa tembus. Akhirnya kembali kepada pengucapnya. Hadis rawahu Abu Daud, riwayat Abu Daud bisanadin jayyid, dengan sanad yang jayyid, yang baik. Walahu syahid inda Ahmad bisanadin min hadis Ibnu Mas'ud. Dan juga ada syahid yang semakna dengan ini dari hadis riwayat Ahmad, ya, dari hadis di sisi Imam Ahmad, dalam musnad Imam Ahmad dengan sanadnya dari hadis Ibnu Mas'ud. Wa akhrajahu Abu Daud wa ghairuhu min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ruwatuhu thiqatun lakin illa bil irsal. Ada juga hadis yang lain, hadis riwayat Abu Daud dan yang lain hadis Ibnu Abbas, perawinya thiqat tetapi hadisnya mursal sehingga dhaif. Ini beliau menyebutkan ada hadis yang semakna. Taib, hukum asal seorang muslim bukan tukang laknat. Seorang muslim itu mendoakan kebaikan bagi saudaranya. Kata Rasulullah SAW, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Bukanlah seorang mukmin suka mencela, suka melaknat, bukan berkata dengan kata-kata yang keji dan kata-kata yang kotor. Ketika ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, dikatakan kepada Nabi, ud'u 'alal musyrikin. Ya Rasulullah, doakan keburukan kepada kaum musyrikin. Qala inni lam ub'ats la'anan wa inna ma bu'itsu rahmatan. Aku tidak diutus untuk tukang melaknat, dan tetapi aku diutus sebagai rahmat. Ya. Beda dengan orang-orang kafir, ya. Ketika masuk neraka, Allah berfirman, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap ada rombongan masuk neraka, dia laknat rombongan sebelumnya, ya. Saling melaknat di antara mereka. Adapun orang Islam asalnya watawasau bis sabr watawasau bil marhamah. Saling berwasiat untuk sabar dan saling berwasiat untuk saling menyayangi. Watawasau bil marhamah. Sayangilah, sabarlah, sayangilah, maafkanlah. Itulah wasiat di antara seorang muslim, bukan provokator, habisin aja. Ya, laknat dia, mampusin dia, enggak. Seorang muslim itu kita sama-sama muslim, dia punya salah, udah maafin aja, nasihatilah, maafinlah. Allah berlapang dadalah, seperti itu. Bukan kerjanya saling melaknat, saling menjatuhkan, saling menghinakan, tidak. Di sini Rasulullah sebutkan tentang bahaya melaknat. Kalau seorang sudah terlanjur melaknat, maka laknatnya akan naik ke langit tertutup, masuk ke bumi tertutup, ke kanan ke kiri cari yang bisa ditempati. Ternyata tidak ada, maka dia menuju kepada orang yang dilaknat. Kalau tidak pantas, kembali kepada pengucapnya. Maka kalau orang sering melaknat, sungguhnya kalau tidak pantas kepada yang dilaknat, berarti dia melaknat dirinya sendiri. Waliyadzubillah. Itu dia berdoa agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ngeri. Kita secara umum jauhilah segala perbuatan yang bisa membuat kita terlaknat. Di antara yang buat bisa kita terlaknat, kalau kita suka melaknat orang, tapi tidak pas, kena kita sendiri. Wali Muslim an Abi Barzah radhiyallahu anhu marfu'an. Hadis berikutnya dari Abu Barzah radhiyallahu anhu secara marfu', anna imra'atan la'anat naqatan laha. Ada seorang wanita melaknat ontanya. Mungkin dia jengkel, dia laknat ontanya. Terlaknat kau hai onta. Ini bukan manusia yang dilaknat, tapi apa? Onta. Maka Rasulullah berkata, la tashabuna naqatun 'alaiha la'nah. Kalau gitu onta itu jangan temani kita perjalanan. Tidak boleh. Dia onta terlaknat. Jauhi. Ambil barang-barangmu, itu onta lepasin. Walahu an Imran nahwahu. Demikian juga an Imran nahwahu. Demikian juga hadis dari Imran juga semirip ini. Ya. Jadi disuruh ambil barang-barangnya, terus ontanya disuruh lepas. Bagaimana kita bersafar atau berjalan dengan onta yang terlaknat? Ya. Maka tidak boleh seorang melaknat sembarangan, karena kalau tidak pantas akan kembali kepadanya. Dan laknat tidak boleh sembarang, bukan hanya saja tidak boleh kepada manusia, pada hewan juga tidak boleh. Ya, pada benda-benda juga tidak boleh, ya. Kecuali memang dia berhak untuk dilaknat. Iblis al-la'in, iblis terlaknat. Boleh atau tidak? Boleh. Syaitan terlaknat, ya boleh. Abu Jahal terlaknat, boleh enggak? Boleh enggak? Kalau Binyamin Netanyahu baik, kita lanjutkan. Babun ma jaa fi ifsya'is sir. Bab tentang hukum atau buruk menyebarkan rahasia. Wa an Abi Sa'id marfu'an, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu secara marfu', inna min asyarrin nasi manzilatan indallahi yaumil qiyamah. Di antara manusia yang paling buruk pada hari kiamat kedudukannya di sisi Allah
Ar-rajulu yufdhi ila imra'ati, seorang mendatangi istrinya, wa tufdhi ilaihi, dan istrinya digauli oleh suaminya, mendatangi suaminya, thumma yanshuru sirraha, kemudian dia ceritakan tentang hubungan intimnya di orang lain. Ini enggak boleh. Wa fi riwayatin inna min a'zamil amanah, sungguhnya di antara amanah yang paling agung. Seorang harus menjaga ya secara umum rahasia istrinya. Akhlak istrinya tidak dia umbar. Istri saya di rumah gini-gini, enggak boleh itu. Kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Para wanita adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi istri. Apa fungsi pakaian? Di antara fungsi pakaian adalah menutup aurat, menghiasi dan juga menutup apa? Aurat. Maka jangan seorang laki menceritakan aib istrinya, kecuali tadi itu ghibah, tapi kalau ada maslahatnya dalam rangka memperbaiki istri boleh. Hukum asal tidak boleh, harus dia menutup aib istrinya. Seorang istri juga hendaknya menutup aib apa? Suaminya. Ya. Tidak boleh dia umbar. Ada seorang salaf atau seorang ulama, dia cerai dengan istrinya, pisah. Ada yang bertanya kepada dia, wahai fulan, bagaimana istrimu? Kenapa kau ceraikan dia? Dia bilang, kalau dia istriku, saya juga enggak boleh cerita, apalagi dia sudah orang lain. Gimana saya ceritain tentang keburukan dia? Kalau dia istriku, saya tidak cerita, apalagi kalau dia sudah orang lain. Gimana saya bongkar aib orang lain? Ya. Jadi hati-hati ya. Jadi kita berusaha nutup aib keluarga ya. Makanya di antara ciri wanita yang mudah masuk neraka, kata Nabi SAW, wa tukthirna syakah, kalian terlalu banyak mengeluh. Di antara tafsiran sebagian ulama, yaitu mengeluhkan suaminya. Suami saya begini, ketemu orang lagi, suami saya begini, ketemu orang lagi, suami saya begini. Ya, kalau kau mau cari solusi, tidak semua orang kau ceritakan. Cerita sama orang yang mungkin kau berharap bisa memberi apa? Solusi. Jadi ketemu orang cerita suaminya, ghibah suaminya. Jadi suaminya jadi populer. Populer dengan keburukannya. Siapa yang bongkar? Istrinya. Ngeri. Kalau istri udah jengkel, dia ombar aib suaminya di status Facebook. Waduh, ngeri deh. Terjadi ada kasus begitu. Dia marah sama suaminya, dia pasang status keburukan suaminya di Facebook. Suaminya jengkel, ceraiin. Kenapa kau ceraikan? Gimana dia Ustaz? Dia pasang status tentang keburukan saya. Ya gimana lagi? Nggak boleh. Ya. Kita kalau marah, orang itu punya, dia Muslim juga, kita Muslim. Apalagi dia pernah berbuat baik sama kita. Tidak boleh berlebihan. Tidak boleh, kalaupun dia zalim, tidak boleh kita balas kezaliman dengan yang lebih. Faham? Kapan kita balas kezaliman lebih? Kita yang sekarang statusnya menzalimi. Ingat kisah tentang seorang ketika dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, budak-budakku, mereka berbuat buruk kepada aku, membangkangku, berkhianat kepada aku. Kalau sudah begitu, saya maki mereka ya Rasulullah. Kata Rasulullah, nanti lihat hari kiamat, dilihat. Kalau ternyata makianmu tidak setimpal dengan, artinya keburukan mereka lebih banyak, kau yang beruntung. Kalau ternyata makianmu setimpal dengan keburukan mereka, maka impas. Tapi kalau ternyata makianmu lebih buruk daripada perbuatan mereka, kau jadi masalah di hari kiamat kelak. Jadi masalahnya bukan masalah kita dizolimi. Taib, kau dizolimi. Tapi bagaimana kau menyikapi kezaliman tersebut? Kalau kau menyikapi kepada istri, bukan berarti kemudian dia bongkar semua aib suami. Tidak. Kalau dia bicara pada orang yang amanah untuk mencari solusi. Secara umum saya ingin sampaikan bahwasanya menutup aib keluarga itu adalah ibadah ya. Tidak boleh kita membongkar aib. Apalagi aib yang memalukan. Misalnya seorang laki bercerita, saya datang istri begini, istri saya kurang begini, saya begini. Terkadang seorang laki bangga, dia mungkin cerita bagaimana hubungan intimnya dengan istrinya, dia cerita yang menambah-nambahin, cerita macam-macam untuk menunjukkan dia jagoan neon dan yang lainnya. Akhirnya cerita tentang hubungan intim. Nah, ini bahaya. Ini tidak boleh, termasuk syarrun nas manzilah, orang yang paling buruk kedudukannya. Dan ini menghilangkan rasa malu. Dia menghilangkan rasa malu dirinya dan membuat orang yang dengar menghayalkan tentang istrinya, kan ngeri seperti itu.
Merasa malu nggak ada, gimana? Nggak boleh. Ini saja baru cerita, nggak boleh. Sama Rasulullah mengatakan, jangan seorang wanita ketemu dengan wanita lain, kemudian cerita kepada suaminya. Rasulullah larang. Mas, tadi saya ketemu akhwat, Masya Allah mas, hidungnya mas, Masya Allah. Mancungnya mas, bangirnya mas, Masya Allah. Mantul mas. Suaminya membayang, wah, Masya Allah. Itu nggak boleh, itu jadi nggak boleh, Rasulullah larang. Karena bisa merubah sikap suami terhadap istri, karena dia menghayal wanita lain. Dan kejadian nyata, saya ketemu seorang, dia nikah lagi gara-gara istrinya cerita tentang tentang wanita tersebut. Ketika ini, mas, tadi saya ketemu ada janda mas, Masya Allah mas, kasihan mas, pikiran dinikahi, akhirnya ribut. Kamu salah sendiri, ngapain ceritain perempuan sama suami? Ini kisah nyata kejadian. Bukan saya, bukan. Subhanallah. Oleh karenanya perintah Nabi itu berkah ya. Nah, kalau wanita saja cerita tentang perempuan, baru cerita, tidak boleh. Apalagi kalau dia nunjukkan foto perempuan. Mas, teman saya mas, cantik nggak? Kan ngawur kamu. Cerita aja nggak boleh, apalagi nunjukkan apa? Nunjukkan. Kalau cerita nggak boleh, apalagi nunjukkan. Kalau cerita hubungan intim tidak boleh, apalagi memvideokan kemudian menyebarkan di dunia maya. Waliyadzubillah. Ditonton oleh jutaan orang. Dan terjadi, ada orang begitu. Mungkin dia untuk bangga-banggaan, untuk orang kadang rasa malu udah hilang. Jadi ini orang yang paling tidak amanah, Kak. Orang tidak amanah karena membongkar aib istrinya, apalagi perkara yang sangat harus malu, yaitu tentang hubungan intim suami istri. Tapi sampai sini saja. Azan dulu, habis itu kita buka tanya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Allah Ta'ala alam bisawab.